액션 let's go 저 건물을 찾으러 Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Saya Kostasi. Saya Rina Hasanah. Saya Kurniati. Dan tentu saja baik menyaksikan videonya. Terima kasih. Asumsi klasik autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode tertentu T dengan residual pada periode sebelumnya T-1. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Sebab-sebab terjadinya autokorelasi yaitu yang pertama, kesalahan dalam pembentukan model, yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting, yang ketiga, manipulasi data yang tidak teliti, dan yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi terjadi tidaknya autokorelasi, yakni dengan menggunakan uji Durbin-Watson, uji LM-test, uji statistik Q-box parsing dan L-Jumbo, dan Runt-test. Data yang akan diuji menggunakan keempat metode ini adalah iklan sebagai variabel X1, personal selling sebagai variabel X2, dan penjualan sebagai variabel Y, dengan jumlah data masing-masing variabel sebanyak 25. Pertama, kita akan menguji dengan metode Durbin-Watson, yang dimana dasar pengambilan keputusan uji Durbin-Watson yaitu 1. Bila nilai DW terletak antara DU dan 4 min DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan 0, maka tidak ada autokorelasi. Yang kedua, bila nilai DW lebih rendah daripada DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0, jadi ada autokorelasi positif. Yang ketiga, bila nilai DW lebih besar daripada 4 min DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada 0, berarti ada autokorelasi. Dan yang terakhir, bila nilai DW terletak di antara DU dan DL, ada DW terletak antara 4 min DU dan 4 min DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya, langsung saja kita akan langkah-langkah uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson. Langkah pertama adalah menyiapkan data yang akan diuji. Setelah itu, masukkan data tersebut ke aplikasi SPSS. Langkah selanjutnya, dari menu SPSS, pilih Analyze, lalu klik Regression, kemudian klik Linear. Kemudian, muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Maka, masukkan variabel penjualan Y ke kolom dependen, masukkan variabel iklan X1 dan personal selling X2 ke kolom independen, lalu klik Statistik. Muncul kotak dengan nama Linear Regression Statistic. Pada bagian ini cukup memberi tanda centang pada Durbin-Watson dan abaikan yang lain, kemudian klik Continue. Langkah terakhir adalah klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS. Kita hanya perlu memperhatikan tabel output model summary. Berdasarkan tabel output model summary, diketahui nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,983. Selanjutnya, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikasi 5% dengan rumus K banding N. Adapun jumlah variabel independen adalah 2 atau K sama dengan 2, sementara jumlah data atau N sama dengan 25, maka K banding N sama dengan 2 banding 25. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,983 lebih besar dari batas atas, yakni 1,549 dan kurang dari 4 min DU, yakni 2,451. Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson bahwa nilai Durbin-Watson terletak di antara DU dan 4 min DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan 0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Uji autokorelasi dengan LM-test terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Uji ini memang lebih tepat digunakan dibanding uji Durbin-Watson, terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari 1. Dengan hipotesis 0 atau HO, di mana koefisien autogresif secara simultan sama dengan 0, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual, jika N dikurang P, R atau C pangkat 2 hitung lebih besar dari C pangkat 2 tabel, kita dapat menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model. Langkah analisis uji LM-test yang pertama yaitu buka file yang sudah berisi data yang akan diuji, lalu dari menu SPSS pilih submenu Analyze, kemudian Regression, dan pilih Linear. Tampak di layar Windows Linear Regression. Lalu pada kotak dependen isikan variabel Y,
dan independen isikan variabel X1 dan X2. Pada kotak method, isikan enter. Pilih statistik dan aktifkan estimate dan Darwin-Watson. Abaikan yang lain dan tekan OK. Untuk hasil output SPSS-nya yaitu besarnya adjust R pangkat 2 adalah 0,291. Hal ini berarti 29,1% variasi penjualan yang dapat dijelaskan oleh variasi dua variabel independen iklan dan personal selling. Sedangkan sisanya 70,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Hasil uji ANOVA atau F-test didapat F sebesar 5,922 dengan tingkat probabilitas 0,009. Karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penjualan atau dapat dikatakan bahwa iklan dan personal selling secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan. Dari kedua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi, variabel iklan dan personal selling berpengaruh signifikan terhadap penjualan masing-masing dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,012 dan 0,255. Uji Darwin-Watson memberikan nilai 1,983. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel dengan jumlah observasi N yaitu 22 dan jumlah variabel independen K yaitu 2 dan tingkat signifikansi 0,05. Didapat nilai DL 1,147 dan nilai DU 1,540. Oleh karena Darwin-Watson 1,983 berada di atas DL 1,147, maka dari tabel keputusan HO yang menyatakan tidak ada autokorelasi. Cara menguji autokorelasi dengan LM test atau Bridge-Godfrey test. Untuk menguji BG test, pertama kita perlu mendapatkan nilai pengganggu atau residual dengan cara yang pertama, pada Windows Linear Regression seperti contoh yang sebelumnya, lalu pilih Save dan aktifkan Unstandardized Residual. Setelah ini, maka kita mempunyai file data residual 1. Selanjutnya, membentuk variabel lag residual dengan perintah pilih transform, lalu compute. Akan tampak tampilan Windows Compute Variable. Pada kotak target variable isikan res2. Lalu pada kotak numeric expression pilih fungsi lag dan isikan menjadi lag res1. Abaikan yang lainnya dan tekan OK. Sekarang kita mempunyai dua variabel lag residual yaitu res1 dan res2. Sekarang kita siap untuk melakukan uji Bridge-Godfrey. Dengan hasil output SPSS-nya yaitu menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk residual lag res2 memberikan probabilitas signifikan 0,552. Hal ini menunjukkan indikasi tidak adanya autokorelasi. Sesuai dengan uji Darwin-Watson yang juga menyatakan tidak adanya autokorelasi. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan uji statistik key, Box-Piercing, dan Ljungbox. Uji Box-Pierce dan Ljungbox digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari 2. Uji ini dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, dari menu utama SPSS pilih Analyze, kemudian Forecasting, lalu pilih Autocorrelation. Tampak di layar window Autocorrelation, lalu pada kotak variabel isikan res1. Pilih Display Autocorrelation, abaikan yang lain dan tekan OK. Untuk hasil statistik Ljungbox jelas bahwa 16 lag ternyata semua signifikan. Kriteria ada tidaknya autokorelasi adalah jika jumlah lag yang signifikan lebih dari 2, maka dikatakan terjadi autokorelasi. Jika lag yang signifikan 2 atau kurang dari 2, maka dikatakan tidak ada autokorelasi. Hasil uji Ljungbox juga konsisten dengan uji Darwin-Watson maupun uji Bridge-Godfrey. Baik, metode selanjutnya yaitu uji Round test. Jika nilai lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.
Langkah uji autokorelasi dengan run test. Yang pertama, buka SPSS lalu input data yang sudah disiapkan. Yang kedua, setelah semua data terinput dengan benar, klik menu analyze, kemudian regression, lalu linear. Selanjutnya, muncul kotak dialog, masukkan variabel Y ke kotak independen, masukkan variabel X1 dan X2 ke kotak independen. Kemudian klik save, lalu muncul kotak dialog linear regression, save, berikan tanda centang pada unstandardized untuk residual, lalu klik continue dan klik OK. Abaikan hasil output dan perhatikan pada data view, muncul variabel baru dengan nama res1. Langkah selanjutnya, klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, runs, muncul kotak dialog run test, kemudian masukkan variabel standardized residual ke kotak test variabel list. Pada bagian cut point, berikan tanda centang untuk median dan klik OK. Kemudian akan muncul output run test sebagai berikut. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai sebesar 0,676 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Tiga.